Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmatnya lah kita pada sore hari ini bisa kembali melanjutkan membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam pembahasan seputar babun fi dzambid dunya, yaitu bab yang menerangkan celaan terhadap dunia. Kemarin sudah hakikat dunia itu seperti apa gitu kan. Kita sudah baca, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membaca bagaimana komentar para salaf, para ulama, para nabi, orang-orang soleh terdahulu tentang hakikat dunia. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Berkata Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, wa min amsilatid dunya, dan di antara permisalan atau contoh dunia, qala Yunus bin Ubaid, berkata Yunus bin Ubaid. Kata Yunus bin Ubaid, syabbahtu ad-dunya karajulin na'im. Saya mengumpamakan dunia itu bagaikan seorang laki-laki yang sedang tertidur. Fara'a fi manamihi, maka dia melihat di dalam mimpinya itu ma yakrahuhu wa ma yuhibbu, hal-hal yang tidak dia sukai dan hal-hal yang dia sukai. Itu wajar kan, kita di dalam mimpi sering melihat begitu. Kita kadang melihat sesuatu yang kita senang, kadang kita juga melihat sesuatu yang tidak kita senang. Mimpinya kadang enak, mimpinya kadang jelek. Fa bainama huwa kadzalika intabaha, maka tatkala dia sedang dalam keadaan seperti itu, maka dia tersadar. Artinya, menurut Yunus bin Ubaid, dunia ini tak ubahnya seperti orang dalam mimpi. Kalau nggak senang ya sedih, kalau nggak susah ya bahagia. Kemudian kata beliau, wa mithlu hadza qauluhum, dan yang semakna dengan perkataan Yunus bin Ubaid itu adalah ucapan manusia, ucapan orang-orang Arab, orang-orang bijak, annasu niyamun. Manusia itu hakikatnya niam, sedang tertidur. Fa idza matu intabahu, dan apabila mereka mati, maka mereka hakikatnya baru terbangun. Ya. Apa maknanya wal makna? Maknanya annahum, bahwasanya mereka itu yantabihuna bil maut, itu baru akan terbangun karena sebab kematian. Karena sebab kematian. Jadi kalau belum mati mereka belum bangun, masih bagikan orang tidur. Orang tidur itu kan lalai gitu ya. Itu permisalan orang di dunia. Orang di dunia itu hakikatnya mereka pada lalai semua. Kayaknya enak, hidupnya tentrem, begini, begitu, begini, begitu. Begitu meninggal, begitu mati, baru dia sadar. Oh iya, ternyata saya di dunia itu bukan untuk tinggal. Nah, ada perjalanan selanjutnya. Walaysa fi aidihim syai'un. Dan ketika dia meninggal, kemudian dia terbangun, walaysa fi aidihim, tidak ada pada
tangan mereka itu syai'un, sesuatu apapun, mimma rokanu ilaih, dari hal-hal yang bisa mereka jadikan sandaran, wa farihu bihi, dan mereka berbahagia, berbangga, senang dengan hal tersebut. Ini hakikatnya kalau manusia itu di dunia itu sedang tidur. Orang semua berlomba-lomba, orang semua ngejar-ngejar, nggak jelas gitu kan. Segala sesuatu disikut, disikat, dimakan, ditelan. Tapi pakai hakikatnya nanti kalau mati nggak ada yang dibawa. Nggak ada yang dibawa dan nggak ada yang dijadikan sandaran. Itulah dunia. Kemudian qila, dikatakan, Inna Isa alaihi salam. Sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam ro'ad dunia, pernah melihat dunia itu fi surati ajuzin, dalam bentuk ajuz. Ajuz itu nenek-nenek, perempuan tua. Hatma'a, yang hatma. Hatma itu nggak ada giginya. Takas syarat asnanu, giginya rontok, ompong. Jadi Nabi Isa pernah diperlihatkan dunia dalam bentuk perempuan tua, nenek-nenek yang ompong. Alaiha min kulli zinah. Kemudian nenek-nenek ini memakai semua perhiasan. Dibayangkan ada nenek-nenek ompong, tapi perhiasannya banyak. Semua perhiasan dia pakai. Faqala laha. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada perempuan tua ini, dunia yang digambarkan sebagai nenek-nenek, dunia yang wujudkan dalam wujud nenek-nenek. Apa kata Nabi Isa bertanya kepada dia? Kam tazawwajti, kamu berapa banyak menikah? Berapa banyak kamu menikah? Qalat, kata si dunia ini, la ahsihim, saya tidak pernah menghitung berapa banyak suami saya. Artinya mereka itu suami-suami saya nggak pernah saya hitung. Kemudian Nabi Isa bertanya lagi, fakulluhum mata anki, au kulluhum tallaqaki. Apakah semua suamimu itu mati atau semuanya mentalakmu gitu. Dari sebanyak itu suamimu gitu, itu pada meninggal, pada mati, atau pada mentalakmu. Qalat, apa kata dunia? Bal kulluhum qataltu. Bahkan semuanya itu saya bunuh. Bahkan semuanya saya bunuh. Faqala Isa alaihissalam, maka Nabi Isa bertanya lagi. Bi'san li aswajiki al-baqin. Amat buruk terhadap suamimu yang masih ada. Kok bisa? Betapa jeleknya suamimu yang masih bertahan sama kamu begitu. Kaifa la ya'tabiru nabi aswajikil madin. Bagaimana mungkin suamimu yang masih bertahan nemenin kamu sekarang itu layak tabirun, tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil ibrah bi azwajikil madin, terhadap suami-suamimu yang telah lewat, yang telah berlalu. Kaifa tuhlikinahum wahidan ba'da wahidin. Maka bagaimana kamu membunuh suamimu satu demi satu, wala yakunu minki ala hadrin, tapi mereka tidak mengambil kewaspadaan, tidak waspada terhadap kamu. Ini perumpamaan yang sangat luar biasa ya. Bahwasanya dunia itu tua, ya, dunia itu sudah tua, makanya digambarkan dengan perempuan tua, nenek-nenek. Tapi semakin tua dunia itu semakin manis. Kita tahu umur dunia itu sudah ribuan tahun, bahkan jutaan tahun mungkin, ya, bahkan puluhan ribu tahun kan gitu kan. Semakin tua dunia, justru orang semakin berlomba-lomba mengambil dunia. Kita mungkin tahu kisah-kisah Qarun, kisah-kisah raja-raja yang lalim zaman dulu, kisah Fir'aun dan sebagainya. Tapi Fir'aun tidak pernah merasakan nikmat sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Fir'aun tidak kenal handphone. Fir'aun tidak kenal AC.
Fir'aun tidak kenal apa namanya air es gitu. Kalau mereka mau adem, mereka nggak seperti kita. Kalau kita tinggal masuk ke tempat yang adem, kita dapat sesuatu yang enak. Nah, itulah hakikat dunia. Semakin tua, dia semakin berhias. Makanya tadi digambarkan, dunia itu tua dalam keadaan bentuk nenek-nenek, tapi perhiasannya malah semakin banyak. Dan digambarkan bahwasanya suami si dunia ini banyak banget. Artinya orang yang cinta sama dunia, rela mati demi dunia, itu nggak terhitung, nggak kehitung. Terus sama Nabi Isa dikatakan, suamimu yang masih sisa sama kamu, itu seburuk-buruknya orang. Loh kok bisa? Ya, bagaimana mungkin mereka nggak ngambil pelajaran, padahal kamu sudah membunuh suamimu satu demi satu. Betapa banyak orang mati gara-gara dunia. Lanjutkan. Waru ya kemudian kata musannif diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, Ibnu Abbas berkata, yu'ta bid dunya yaumal qiyamah. Nanti dunia itu akan didatangkan pada hari kiamat fi surati ajuzin, pada bentuk seorang nenek-nenek yang syamto. Syamto itu penuh uban, ya. Wazarqa, kemudian zarqa, pucat. Kemudian anyabuha badiyatun. Anyab, gigi taringnya itu menonjol. Musyawwahun khalquhu. Kemudian rupanya jelek. Rupanya jelek. Jadi ini asar dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, nanti dunia itu di hari kiamat akan Allah serupakan, akan Allah wujudkan dalam wujud seorang nenek-nenek yang ubanan, yang gigi taringnya itu menonjol, kemudian buruk rupa. Fatusrifu alal khalq. Kemudian nenek-nenek ini mengawasi orang-orang yang ada di hari kiamat itu. Jadi di hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan bersama dengan dunia dalam wujud seorang nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini akan melihat orang-orang yang ada di sekitar situ. Fayuqalu, kemudian ditanyakan kepada manusia yang ada di hari kiamat. Hal ta'rifuna hadhihi? Kalian kenal nggak sama nenek-nenek ini? Kalian kenal nggak sama nenek-nenek ini? Fayaqulun, maka manusia yang ada di hari kiamat itu akan mengatakan, na'udzubillahi min ma'rifati hadhi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kenal sama orang model begini, ya. Nenek-nenek tua, ubanan, pucat, giginya apa namanya menonjol, runcing, kemudian buruk rupa. Orang-orang pada takut, gitu. Orang-orang pada takut. Fayuqalu, maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala akan dikatakan, hadhid dunya allati tasajartum 'alaiha. Itulah dunia yang dulu kalian saling tasajartum. Tasajaro itu saling bertengkar, saling berantem. Wabiha taqata'tumul arham, dan gara-gara dunia kalian saling memutus silaturahmi. Gara-gara dunia yang rupanya sekarang begitu digambarkan dengan rupa nenek-nenek yang buruk rupa, kalian itu malah berlindung darinya. Dulu kalian itu berantem gara-gara nenek-nenek yang kayak gitu. Dulu kalian saling memutus silaturahmi gara-gara orang yang seperti itu. Wabiha tahasatum watabaghattum waqtarartum, dan gara-gara dunia tahasatum, gara-gara dunia yang sekarang kalian ingkari, yang sekarang kalian malah berlindung darinya, kalian saling hasad, watabaghattum, dan kalian saling benci, waqtarartum, dan kalian tertipu gara-gara dunia tersebut. Tsumma tuktsafu fi jahannam. Kemudian dunia yang dalam keadaan bentuk sebagai nenek-nenek ini akan dilemparkan ke dalam jahanam. Fatunadi, maka ketika masuk ke dalam jahanam, dunia ini memanggil, ya Rabbi, wahai Rabbku, aina atba'i wa asya'i. Ya Rabbku, mana pengikutku dan mana pembelaku. Asya, ya, itu artinya pembela golongan. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhiqu biha atba'aha
wa asya'aha. Ikutkan kepada dunia tersebut atba'aha, pengikutnya, wa asya'aha, dan para pembelanya. Masya Allah. Ini perumpamaan yang luar biasa. Jadi dunia itu nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa nenek-nenek, itu manusia akan saling berlindung darinya gitu. Merasa nggak kenal gitu. Kenal aja enggak kan gitu kan, apalagi cinta. Padahal sekarang di dunia ini gitu, di tempat kita hidup sekarang ini, orang-orang saling hasad, saling berantem, saling memutus silaturahmi. Ya, betapa banyak silaturahmi putus gara-gara dunia. Betapa banyak orang saling hasad gara-gara dunia, saling benci gara-gara dunia. Padahal dunia nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itu nggak kenal sama dunia. Kemudian kata beliau wa an abil ula, dan dari abal ula atau ala qala, beliau mengatakan ra'aitu fin naumi ajuzan kabiratan 'alaiha min kulli zinah. Aku pernah melihat di dalam mimpiku seorang perempuan tua yang memakai semua perhiasan. Ini lagi-lagi dunia itu digambarkan sebagai perempuan tua yang memakai semua perhiasan. Ini menggambarkan dunia itu memang sudah tua, tapi semakin berhias. Wan nasu, sedangkan manusia itu ukuf, saling iktikaf mengelilingi alaiha. Perempuan tua ini muta'ajibun, kemudian saling tertipu, ya, takjub dengan perempuan tua ini. Jadi bayangkan ada perempuan tua gitu kan, kemudian pakai perhiasan semua menor begitu ya. Kemudian orang-orang itu berkumpul di sekelilingnya, kemudian merasa takjub dengannya. Yanzuruna ilaiha. Mereka juga memandangi si perempuan tua ini. Fakultu, kemudian aku bertanya, man anti wailak? Kamu siapa? Kamu siapa wahai perempuan tua? Qalat, maka perempuan tua ini mengatakan, ama ta'rifuni? Kamu nggak kenal saya, gitu kan. Kultu, kata Abul Ula, enggak, saya nggak kenal kamu. Qalat, maka kata dunia ini, anat dunia, sayalah dunia. Sayalah dunia. Fakultu, maka aku katakan, a'udzubillahi min syarriki. Saya berlindung kepada Allah dari kejelekanmu. Qalat, apa kata dunia? In ahbabta an tu'ada min syarri fa'abghidid dirham. Jika kamu mau untuk kamu terlindung atau dilindungi dari kejelekanku, maka bencilah dirham. Artinya jangan sampai kita itu menjadi budaknya dirham, budaknya uang. Kalau jadi budaknya uang, nggak bakal selamat dari yang namanya dunia. Waqala ba'duhum, kemudian sebagian ulama yang lain juga mengatakan ra'aitu dunya fin naumi ajuzan musyawwahatal khalqi hadba. Saya melihat dunia di dalam mimpiku bagaikan seorang perempuan tua yang musyawwahatal khalq, yang jelek rupanya, hadba, yang ompong. Ini adalah permisalan-permisalan dari dunia. Kemudian kata beliau, misalun akhor, contoh yang lain tentang kita bagaimana sih melihat hakikat dunia itu. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna ahwalaka salasun. Sesungguhnya keadaan kita, keadaanmu, keadaan kita manusia di dunia itu tidak lepas dari tiga. Enggak cuma di dunia sih. Keadaan kita itu enggak akan lepas dari tiga hal. Keadaan yang pertama, halun lam takun fiha syai'un wa hiya qabla an tujad. Keadaan yang pertama, keadaan di mana kita itu belum berupa apa-apa. Wa hiya qabla an tujad, itu keadaan sebelum kita diciptakan. Antum lahir tahun berapa gitu kan? Saya misalkan lahir tahun 1989 misalkan. Maka sebelum 1989 belum ada saya. Belum ada saya, gitu kan. Belum ada saya. Sampai tahun 1900 ya nggak ada saya. Sampai tahun 500 Masehi ya nggak ada saya.
Gitu ya. Itu keadaan yang pertama. Keadaan sebelum kita itu diciptakan. Artinya kita belum jadi apa-apa. Maka itu keadaan yang pertama. Wahalun ukhra, keadaan yang kedua. Wahia min sa'ati mautika ila ma la nihayata lahu fil baqa'i as-sarmadi. Yaitu dari saat kematianmu sampai pada keadaan yang gak ada ujungnya. Fil baqa as-sarmadi. Dalam kekekalan yang terus-menerus. Itu kapan? Setelah nanti kita di neraka atau di surga, naudzubillah. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena nanti nggak ada ujungnya. Nanti nggak ada ujungnya. Fa inna linafsika wujudan ba'da khurujiha min badanika. Karena sesungguhnya pada jiwamu itu ada wujud setelah keluarnya jiwamu dari badanmu. Artinya kita masih punya rupa meskipun roh kita sudah keluar dari badan. Imma fil jannah, entah wujud kita yang sudah keluar dari badan itu nanti masuk ke dalam surga dan kita meminta supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, awinnar, atau masuk ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Wa huwal khuludud daim, dan yang keadaan yang kedua ini khuludud daim, kekal selama-lamanya terus-menerus. Itu keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, wa baina hataini al-halatain. Keadaan di antara dua keadaan itu. Halatun mutawassithah, keadaan pertengahan. Ya, kapan itu? Wahia ayyamu hayatika fid dunya, yaitu hari keadaan kita sekarang ini. Keadaan kehidupan kita ini di dunia. Ya, kita sekarang sedang berada di dunia. Sebelum kita ada, kita nggak ada. Dan nanti setelah kita meninggal, kita nggak ada lagi, tapi itu kekal selama-lamanya. Perhatikan. Fandur, maka perhatikanlah ila mikdari dzalika, terhadap kadar hal tersebut. Kadar hal tersebut. Kadar apa? Berapa lama hidup di dunia? Kadar berapa lama hidup kita di dunia? Kemudian wansibhu ilal halataini. Kemudian bandingkan kepada dua keadaan sebelumnya tadi. Bisa dimengerti? Lihatlah kepada kadar kehidupan kita di dunia sekarang dan bandingkan kepada dua keadaan sebelumnya, yaitu keadaan nanti ketika kita meninggal dan itu nggak ada ujungnya, dan keadaan sebelum kita ada. Ta'allam, maka ketahuilah, pelajarilah, annahu aqal, bahwasanya keadaan kita itu di dunia, keadaan kita di dunia itu aqallu, lebih pendek, min tarfata'ain, daripada satu kedipan mata, fi mikdari umri dunia, dibandingkan kadar umur kita di dunia. Bisa dibayangkan, kita tadi saya bilang, misalkan antum kelahiran tahun 95, antum kelahiran 94, antum kelahiran 90, antum kelahiran 85, sebelum tahun itu antum nggak ada. Sebelum tahun itu kita nggak ada. Kita belum ada dari sebelum tahun kelahiran kita. Sedangkan umur dunia kita bisa tahu. Kita bisa bayangkan berapa lama umur dunia. Sekarang tahun 2022. Ya. Sudah 2022 tahun dari semenjak hitungan setelah Masehi. Sebelumnya masih ada tahun lagi. Sebelumnya masih ada tahun lagi. Sangat panjang. Sangat panjang. Kemudian kehidupan kita sekarang. Mungkin ada yang sudah usia 30, usia 20, usia 40. Ya. Kemudian setelah meninggal, ada kehidupan lagi yang tidak ada ujungnya. Maka bisa dibayangkan, kata beliau, maka ketahuilah bahwasanya kehidupan kita di dunia itu nggak ada satu kedip mata dibandingkan umur kita di dunia. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan-kehidupan sebelumnya. Artinya kehidupan dunia ini nggak ada sesuatu yang spesial. Karena singkat sekali. Kemudian kata beliau, wa man ra'ad dunya bihadzal ain lam yarkun ilaiha. Maka siapa saja yang melihat dunia dengan mata yang seperti ini, maka dia tidak akan bersandar kepadanya. Walam yubali kaifa in qaddat ayyamuhu biha fi dororin wadiqin. Dan dia tidak akan peduli bagaimana hari-harinya itu lewat berlalu. Apakah itu di dalam doror, kesusahan, wadiqin, kesempitan, ausa'ah, kelapangan, kemudian warifahiyah atau
kemakmuran. Walihada lam yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labnatan ala labnatin wala kisbatan ala kisbatin. Dan oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menaruh bata di atas bata, begitu juga kayu di atas kayu. Kemudian beliau berkata, mali walid dunya, apa kepentinganku dengan dunia? Apa hubunganku dengan dunia? Innama masali wa masalud dunya, hanyalah perumpamaan antara diriku dan dengan dunia karokibin. Itu bagaikan rokib, orang yang dalam perjalanan, pengembara, pengendara. Qala tahta syajaratin, yang dia itu tidur siang di bawah pohon. Kita bisa bayangkan kita sedang dalam perjalanan jauh, naik motor, kemudian capek di satu tempat, kita singgah di bawah pohon. Kita tidur di situ. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian setelah selesai tidur siangnya, maka dia kembali berangkat dan meninggalkan pohon tersebut. Pohon itulah dunia. Tempat kita cuma istirahat, masuk sebentar. Dan kita lanjutkan perjalanan lagi. Waqala Isa alaihissalam, berkata Nabi Isa alaihissalam, ad-dunya, dunia itu kontoroh, bagaikan jembatan. Fa'baruha, maka lewatilah jembatan itu. Wala ta'muruha, dan jangan justru kalian bangun dan makmurkan jembatan tersebut. Wahada mislun atau masalun wadah. Dan ini adalah masalun wadah, perumpamaan yang jelas. Fa innal hayata dunya, maka sesungguhnya kehidupan dunia itu ma'barun ilal akhirah. Hakikatnya cuma jembatan, tempat lewat untuk menuju akhirat. Wal mahdu, sedangkan al mahdu, buayan gitu. Buayan tahu ya, apa timang-timang gitu. Huwa ruknul awwalu ala awwali al qantarah. Dia adalah persinggahan pertama, perhentian pertama di awal jembatan. Di awal jembatan. Wal lahdu, sedangkan lahat, huwa ruknu tsani ala akhiril qantarah. Adalah persinggahan yang kedua yang itu ada di akhir jembatan. Kemudian kata beliau melanjutkan, wa minan nas, setelah beliau mengumpamakan bahwasanya kehidupan dunia ini bagaikan orang lewat jembatan. Masa buayan, masa kita kanak-kanak, masa kita dalam buayan orang tua, itu adalah persinggahan pertama dan itu di awal. Kemudian persinggahan terakhirnya mana sebelum masuk ke akhirat? Di liang lahat. Kemudian kata beliau, wa minan nas, dan di antara manusia itu ada man qata'a nisfal qantar. Ada orang yang sudah melewati separuh jembatan. Nah, ini hubungannya sama umur. Kita sudah sampai mana kira-kira? Ada orang yang sudah lewat separuh jembatan. Wa minan nas, dan di antara manusia ada yang man qata'a sulusaiha. Ada orang yang sudah lewat sepertiganya. Sudah lewat sepertiga jembatan tersebut. Wa minhum, di antara manusia juga ada malam yabqalahu illa khutwatun wahidah. Ada orang yang sudah melewati jembatan tersebut dan tidak tersisa kecuali cuma satu langkah lagi. Wa huwa ghafilun anha. Tapi dia masih lalai. Masih lalai dari dunia tersebut. Masih terlalaikan dengan dunia tersebut. Masya Allah. Ini perumpamaan yang luar biasa. Kita tuh sudah sampai mana lewat di dunia ini? Sudah separuh kah? Gak ada yang tahu. Sudah sepertiga kah? Atau justru tinggal selangkah lagi? Justru tinggal selangkah lagi. Kalau tinggal selangkah lagi dan masih lalai, sungguh celaka kita. Kita masih belum bertaubat, kita masih banyak maksiat, kita masih belum banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sering dolim kepada orang lain, kita belum pernah berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Wa kaifa makana fala budda minal ubur. Bagaimana dia bisa? Bagaimana mungkin seorang itu lalai dari dunia? Fala budda minal ubur. Padahal pasti dia harus melewati jembatan tersebut. Artinya nggak ada orang yang tinggal di jembatan itu, nggak ada. Di atas jembatan kemudian dia memakmurkan jembatan itu nggak ada. Cuma lewat aja. Kita kalau mau ke satu tempat lewat jembatan kan nggak ada kita kemudian berhenti di jembatan tersebut. Ya sudahlah kita di sini aja.
nggak jadi ke tempatnya, nggak ada. Harus melewati. Artinya dunia ini pasti akan kita lewati. Kemudian kata beliau, faman waqafa yabni alal qantarati, maka siapa saja yang berhenti kemudian dia membangun di atas jembatan tersebut, wa yuzayyinuha, kemudian dia menghias-hiasi jembatan tersebut, wa huwa yustahatsu lil uburi 'alaiha, padahal dia disuruh untuk melewatinya, fa huwa fi ghayatil jahli wal hamki, maka ketahuilah orang yang seperti ini adalah orang yang berada dalam puncak kebodohan dan puncak al-hamak. Hamak itu di atasnya bodoh gitu. Bodoh, sangat bodoh. Kemudian yang terakhir, waqila, dikatakan masalu talibid dunya, perumpamaan orang pencari dunia itu masalu syaribil ma'il bahar, bagaikan orang yang meminum air laut. Bagaikan orang yang meminum air laut. Kullama isdada syurban, maka kapan saja dia tambah minumnya, isdada atsyan, maka bertambah rasa haus. Itu orang yang ngejar dunia. Ngejar dunia itu nggak ada habisnya. Ngejar dunia nggak ada habisnya. Orang kayak orang minum air laut. Haus minum, bukannya puas, malah tambah haus. Hatta yaktulahu, hingga kehausan itu membunuh dia. Artinya hingga dia mati gara-gara kehausan. Tapi dia minum terus. Itulah perumpamaan para pencari dunia, para penghamba dunia. Maka kata beliau menutup pada pertemuan pada hari ini, wa kana ba'du salaf yaqulu li ashabi, dan dulu sebagian para salaf itu berkata kepada teman-temannya, intoliku hatta aroyakumud dunya, pergilah, ikutlah bersama saya hingga saya perlihatkan kepada kalian hakikat dunia. Fayadhabu bihim ila mazbalatin, maka dia pun mengajak teman-temannya pergi bersama mereka ila mazbalah, ke tempat pembuangan sampah. Fayaqul, maka sebagian salaf ini mengatakan, unduru ila thamarihim wa dajjajihim wa aslihim wa samnihim, lihatlah kepada buah-buahan mereka, ayam-ayam mereka, madu-madu mereka, dan minyak-minyak mereka. Artinya apa? Semua di dunia ini itu ujungnya tempat sampah. Semua dunia ini itu ujungnya tempat sampah. Kalau nggak percaya, lihat. Nggak ada di dunia ini yang nggak berujung di tempat sampah. Buah-buahan yang kita beli, pasti ujungnya ke tempat sampah. Baju yang kita beli, ujungnya ke tempat sampah. Ya. Apalagi pakaian, barang-barang elektronik, apa? Semuanya ujungnya kemana? Ke tempat sampah. Makanan kita, dajjaj, ujungnya ke tempat sampah. Artinya dunia itu ujungnya semuanya tempat sampah. Maka ini perumpamaan yang luar biasa dari para salaf, bahwasanya dunia itu nggak lebih dari tempat sampah. Belum waktunya aja masuk tempat sampah. Nanti pada gilirannya semuanya akan masuk pada tempat sampah. Maka alangkah bodohnya orang yang mengejar-ngejar sesuatu yang nanti bakalan masuk tempat sampah. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar tangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.